Selamat malam sahabat GPIB, dimanapun sahabat semua berada. Saya berharap sahabat semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Kita ada di program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Jemaat GPIB Marturia Jambi di Pos Pelkes Agape Mersam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Berbagai aktivitas kegiatan telah kami lakukan. Kami mau akhiri hari ini dalam terang firman-Mu, maka bimbinglah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menguatkan iman kami, sehingga kami dapat beristirahat dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Maliaki, pasalnya yang keempat, ayat kelima dan ayat yang keenam. Saya akan membacakan ayat ini bagi sahabat semua. Dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sampai akhir, itulah tema renungan kita malam hari ini. Bicara tentang kasih, maka bicara tentang kehidupan. Robert Browning katakan, love is energy of life. Kasih adalah tenaga kehidupan. Sebagai orang Kristen, kasih bukan kata yang asing dalam hidup kita. Kita diutus untuk mengasihi di sepanjang hidup dan kehidupan kita masing-masing. Tidak hanya sesama yang kita kasihi, tetapi Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Jadi kasih menjadi bagian yang utuh ketika kita beriman sebagai seorang pengikut Kristus. Bahkan kemudian kita pahami bahwa kasih Tuhan itu beragam, dan kasih Tuhan kadangkala tidak terselami. Namun satu hal yang pasti, bahwa kasih Tuhan itu selalu menguatkan. Bangsa Israel, sahabat GPIB, pada zaman Maliaki dikejutkan dengan model kasih Tuhan yang demikian, yang tak terselami namun menguatkan itu. Bagaimana tidak, hari Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini, yang mereka pikir hari itu adalah hari yang penuh dengan kengerian, karena akan berisi puncak dari penghukuman atas dosa-dosa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Tetapi justru apa yang akan terjadi di hari Tuhan itu? Di hari Tuhan itu ternyata ada sukacita. Nah, bagaimana sukacita bisa ada di dalamnya? Sukacita itu kemudian muncul. Sukacita itu ada di hari Tuhan, karena menjelang hari itu akan terjadi pertobatan yang besar. Maliaki gambarkan itu dalam ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Maka akan terjadi saat di mana hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Dan pertobatan ini menjadi penanda bahwa sukacita itu akan juga muncul di dalam hari Tuhan. Jadi tidak seperti apa yang digambarkan oleh mereka, bahwa Tuhan akan datang memukul bumi sehingga musnah. Tidak demikian. Tetapi ketika pertobatan terjadi, pertobatan itu mendatangkan sukacita, sehingga Tuhan tidak memukul bumi sehingga musnah. Jadi Tuhan semacam memberi waktu. Dengan kasih-Nya, Tuhan memberi waktu agar umat itu menunjukkan pertobatan menjelang hari Tuhan. Sehingga ketika hari Tuhan itu tiba, yang muncul adalah sukacita. Kenapa? Karena waktu yang telah dijanjikan oleh Tuhan
akan digenapi. Jadi sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik dalam pembacaan kita pada malam hari ini dalam kaitannya dengan kasih mengasihi ialah ada satu area lagi dalam kehidupan ini yang dapat dikembangkan, yaitu kasih kepada diri sendiri atau mengasihi diri sendiri. Ya, mengasihi diri sendiri menjadi satu area yang perlu dikembangkan. Karena prasyarat dari pertobatan ternyata seberapa mengasihinya seseorang terhadap dirinya sendiri. Karena pertobatan terjadi ketika kasih kepada diri sendiri itu betul-betul diwujudkan di dalam kehidupan ini. Nah, masalahnya sebagian orang Kristen lebih asik mengasihi sesama daripada mengasihi dirinya sendiri. Bahkan dalam hal pergaulan, saking mengasihi sesamanya, terjadilah yang seringkali disebut dengan ikut-ikutan kesalahan orang lain. Teman salah, orang lain salah, yang dikasihnya itu mereka berbuat salah malah diikuti apa yang diperbuat. Bukan mengikuti yang benar, tetapi malah mengikuti yang salah dan lain sebagainya. Nah, sahabat GPIB, mengasihi sesama memang penting. Mengasihi sesama adalah golden rule dalam iman kita. Tetapi jangan lupa bahwa kita perlu ruang untuk mengasihi diri kita sendiri, khususnya ketika diri kita terbelenggu atau dibelenggu oleh dosa-dosa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Mengapa mengasihi diri menjadi penting? Karena ketika kita mengasihi diri kita sendiri, maka akan timbul dorongan untuk menunjukkan pertobatan di hadapan Tuhan. Dalam hidup ini kita selalu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan dosa yang beragam. Kita bisa uraikan masing-masing pergumulan kita menghadapi dosa-dosa yang mengelilingi kehidupan kita. Tapi pada malam hari ini pesan firman Tuhan datang kepada sahabat semua bahwa ketika kita dibelenggu oleh dosa, di saat yang bersamaan kita harus lebih mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan kasih yang demikian kita bisa bebas dari belenggu dosa itu. Dan ketika kita mengasihi diri kita, kita yakin dan percaya muncul kesadaran untuk bertobat, dan di dalamnya Tuhan juga akan bekerja menolong kita untuk terlepas dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan dalam terang itulah Kristus kemudian datang menyelamatkan segala manusia dari keberdosaannya, sekaligus mengingatkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk hidup di dalam pertobatan. Karena pertobatan akan mendatangkan sukacita. Dan ketika pertobatan itu dimaknai, dilakukan, maka transformasi diri terjadi, sehingga kehidupan yang memuliakan Tuhan dapat dipersembahkan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan pada setiap orang yang taat dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami punya ruang untuk mengasihi diri kami ketika kami berhadapan dengan dosa-dosa yang membelenggu setiap kami. Karena dengan kami mengasihi diri kami, maka ruang atau dorongan, semangat untuk melakukan pertobatan itu dapat lebih mudah kemudian kami cerminkan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Maka ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau akhiri dalam istirahat. Kiranya Engkau memberkati istirahat kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan damai, dengan tenang. Dan berkenanlah Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk beraktivitas di hari esok, hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bahkan dalam kesempatan ini kami berdoa bagi gereja-Mu, GPIB, dimanapun boleh berada.
Biar Tuhan memberkati segenap jemaat-jemaat GPIB dalam seluruh area pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang dijalani hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar Tuhan yang memberkati gereja ini, sehingga gereja ini senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, Tuhan memberkati.